membuat tanaman sendiri yang diolah sendiri tapi dengan cara modifikasi teknologi baru lalu dijual. Itu kan banyak yang ditangkap tuh. Karena kreatif menjual nih jelas ini katanya tanpa izin, tanpa apa gitu. Itu kemanfaatan hukumnya apa? Nangkap orang-orang kayak gitu, kreatif. Membuat persilangan bibit sehingga ini lalu dijual sendiri gitu. Mereka kan tidak tahu hukumnya itu. Tapi tidak mengganggu orang juga. Katanya ini melanggar undang-undang perdagangan lah, melanggar undang-undang teknologi, harus uji. Manfaatnya apa gitu ya? Itu manfaatnya apa begitu? Kan harusnya dibina aja. Iya kan? Ada orang jualan di rumahnya sendiri, didatangi diminta pajak gitu. Dan sebagainya, mana izin usahanya, bayar pajak berapa, itu kan banyak tuh laporan-laporan gitu. Itu manfaatnya apa? Orang mau kreatif, mau berusaha, gitu, lalu dikenakan hukum dengan cara itu. Maka hukum itu tetap harus keadilan. Yang kedua, kepastian. Kepastian itu aturannya itu. Kamu buat itu aturannya ndak ada, harus lapor dulu ke misalnya Kemenkumham tentang hak milik, hak kekayaan intelektual yang meliputi hak paten dan hak cipta kan gitu kan, harus ke situ. Orang kan tidak tahu yang begitu. Tiba-tiba ada misalnya garam dicampur misalnya jadi apa gitu, kok enak, laris gitu, lalu diangkat membuat sendiri yang membahayakan karena belum diuji oleh BRIN gitu, lalu ditangkap gitu. Nah yang begitu tuh bukan sebenarnya, bukan tujuan hukum. Bukan tujuan hukum itu. Bukan. Itu aja. Oke. Sekarang terakhir Pak, soal karena mereka tidak puas, merasa diperlakukan tidak adil, lalu mereka atau keluarganya itu mengadu ke DPR. DPR akhirnya menjadi semacam lembaga pengadilan sosial, Pak. Jadi akhirnya DPR turun tangan, lembaga legislatif ini turun tangan untuk persoalan hukum. Pak Mahfud melihat dari sisi itunya bagaimana? Saya melihat dari sisi itunya penting DPR turun tangan. Penting karena begini, para penegak hukum itu takutnya kepada politisi. Tidak takut kepada ilmuwan, tidak takut ke ahli hukum. Takutnya kepada politisi. Gitu ya? Kalau sudah digebrak oleh DPR, baru mereka. Gitu. Ya tentu mereka sambil ngintip-ngintip juga. Kalau anggota DPR yang salah, saya tangkap juga nih kan gitu mereka. Tapi menurut saya DPR tidak salah melakukan itu. Ya artinya dia kan harus merespons setiap peristiwa untuk mewakili kepentingan masyarakat. Yang salah yang di luar itu, yang membuat sampai itu masuk ke DPR itu yang salah. Kalau DPR-nya kan tidak boleh. Wah saya tidak ada urusan itu. Saya legislatif, nah boleh gitu dong. Dan itu sudah benar yang dilakukan DPR menurut saya. Batas-batas tertentu itu bukan sebagai sebuah intervensi hukum. Bukan, itu pengawasan.